Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya sedang ada di desa di sana Sangkeh. Krangkeh, Sangkeh. Desa Sangkeh, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di lahan Mbah Suro. Ini tanaman berapa HST, Pak? 9. Ini tanaman 9 HST benih dari Tajuk GY. Nanti kita akan tanya-tanya ke beliau soal tanamannya dari olahan sampai saat ini dan kendala apa yang terjadi. Terus biasanya permasalahan tanaman bawang merah di sini itu apa? Karena di sini musimnya sama dengan Jawa Timur, masuk musim penghujan. Ya Mbah ya? Iya. Ini tanaman 9 HST dan tanamannya terlihat bagus. Warnanya tidak terlalu gelap, warna terang. Karena ini cuaca agak sedikit mendung. Jadi nanti setelah saya tanya-tanya ke Mbah Suro, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tanam di musim penghujan. Kita langsung tanya-tanya ke beliau, Mbah Suro. Mbah Suro. Terkenalnya Mbah Suro. Nah, di Desa Sangkeh, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanaman saya 9 HST. Benih dari Mas Hendi Tajuk GY. Oke, benih dari Mas Hendi Tajuk GY. Ya. Ini saat olah lahan menggunakan apa saja, Bah? Kalau lahan ya cuman saya kasih kapur dolomit. Dikasih kapur dolomit. Ya. Ini benih berapa? Ini 90 kilo. 90 kilo. Kalau di sini 90 kilo ini luasan berapa, Mbah ini? Ini luasan 1100 meter. 1100 meter. Benih 90 kilo. Biasanya tanaman di sini kalau masuk musim penghujan itu permasalahannya apa, Mbah? Permasalahannya cuma jamur. Permasalahannya cuma jamur. Ya. Biasanya di HST berapa, Mbah? 20 ke atas. 20 ke atas biasanya baru Kelihatan ada permasalahan. Terus Mbah Suro aplikasi apa saja untuk obat jamurnya, memakai apa saja? Misalnya pakai Ropal sama Metazeb Blue. Ropal sama Metazeb Blue. Ya. Metazeb itu mankosep ya, Mbah ya? Cuma 2 itu, Mbah, funginya. Saya tambahin sama Dakonil. Ditambahi sama Dakonil. Ini bahan aktifnya dari klorotaronil. Biasanya pemakaiannya dosisnya berapa, Mbah? Itu 1 sendokan semua. 1 sendok makan semua untuk tangki 16 liter. Rata-rata biasanya panen di sini nyampe tonase berapa, Mbah? Ukuran rata-rata. Kalau musim kayak gini 1 kilo paling mentok 12. 1 kilo mentok 12. Tapi kalau musim kemarau sini bisa 20 lebih. Bisa 20 lebih. Kalau musim kemarau tonase 20 kilo lebih. Kalau musim penghujan mentok
12. Untuk jenis Thailand. Kalau jenis bauci biasanya belum pernah tanam bauci. Untuk pupuknya memakai apa, Mbah? Ini pupuknya Yara 1616. Yaramila 1616 atau pupuk majemuk. Berapa kali pemupukan? 2 kali. Cukup 2 kali. Ini nanti dipupuk waktu umur berapa? Ini kemarin udah. Umur berapa? 2 ST. 2 ST langsung dipupuk. 2 ST langsung dipupuk. Nanti pemupukannya lagi umur 18. Umur 18. Habis itu sudah Udah nggak dipupuk lagi. 2 HST pemupukan pertama dan pemupukan kedua 18 HST. Oke, kita beda versi, tidak apa-apa. Jadi beda agroklimat, beda cara penanganannya. Jadi yang setuju monggo, yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Yang jelas Mbah Suro mupuknya cuma 2 kali. Tanpa pupuk dasar ya, Mbah ya? Enggak. Terus habis berapa kilo sekali mupuk? Sekali mupuk ini kalau luasan 1100 habisnya ya 80-an. 80 kilo berarti pupuk pertama 80. Kemarin pas 2 HST 80 kilo. 80 kilo. Untuk pemupukan kedua 40, biasanya 40. Separuhnya. 80 sama 40 berarti 120. Kemarin pakai Yaramila dimik dengan apa? Pupuk pas 2 HST. Cuman pakai itu 2. Yaramila doang. Jadi cukup pakai NPK Yaramila yang majemuk. Terus nanti di 18 HST rencana mau menggunakan pupuk apa, Mbah? KCL. Cukup KCL doang. Tanpa ada campuran. Kasih ZA. KCL dimik dengan ZA. Jadi kalium dimik dengan nitrogen dan sulfur. Kandungan dari ZA kan sulfur sama nitrogen. Oke, terima kasih. Oke guys, sedikit saya jelaskan. Ini tanaman Mbah Suro tadi dipupuk 2 kali dari 90 kilo pupuk, dari 90 kilo benih habis pupuk 120 kilo. Pemupukan pertama di 2 HST menghabiskan pupuk 80 kilo. Cukup pupuk Yaramila, pupuk majemuk Yaramila murni, tidak ada campuran. Tapi kandungannya sudah komplit, itu sudah ada NP dan K nya sudah komplit. Dan untuk pupuk pemupukan kedua biasanya dilakukan pada 18 HST. Nanti akan dipupuk dengan jumlah 40 kilo ya, Mbak ya? Yeah. 40 kilo murni kalium, bisa jadi dimik dengan ZA. Yeah. Sedikit saya jelaskan, saya tidak akan mengomentari soal pupuknya karena beda agroklimat itu beda, kita beda versi itu sudah biasa ya, Mbak ya? Yeah. Beda, jadi yang mau pakai monggo, yang cocok dipakai, yang tidak cocok tidak usah dipakai. Itu pesan saya. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja. Jadi kita dimanapun berada kita itu bisa belajar, dan di sini saya juga belajar dari Mbah Suro. Saya akan menjelaskan tentang fungisidanya. Ini Mbah Suro memakai fungisida tadi Rofral, Dakonil sama Metazeb Blue. Oke, itu sudah benar. Tapi sebelum masuk ke situ, sebelum kita itu pengobatan, alangkah lebih baiknya kita itu pencegahan. Dan ini yang sering saya jelaskan, ini tanaman sudah tumbuh rata dan kita bisa, tanaman seperti ini kita bisa spray dengan kalsium, kita mix dengan soda kue dengan takaran kalsium 3-5 sendok makan per tangki 16 liter, dan soda kuenya cukup 2 sendok makan. Tujuannya untuk melindungi tanaman kita supaya tidak terserang dari jamur. Jamur itu bisa dari mana saja asalnya. Jamur bisa dari embun yang terjadi pada malam sampai dini hari. Jadi ada embun tepung, ada embun bulu atau Peronospora destruktor. Dan embun dan jamur bisa terjadi karena memang lahan kita berdampingan dengan tanaman padi atau tanaman apa, atau bisa dari airnya yang kita buat nyiram sudah
terindikasi jamur, atau alat yang kita pakai itu sudah terindikasi jamur. Jadi jamur bisa datang dari mana saja dan lain-lainnya. Jadi untuk antisipasi itu kita bisa memakai kalsium dan dimix dengan soda kue. Karena jamur bisa diantisipasi dengan yang basah-basah. Kalau mau diantisipasi dengan yang asam-asam seperti mankosep, kita menggunakan yang hangat-hangat. Itu bisa mencegah jamur untuk menyebar ke lahan kita. Jadi bisa dicegah dengan kalsium dan soda kue karena itu basah, dan bisa dicegah dengan mankosep yang sifatnya hangat. Oke, jadi bisa dimengerti ya Mbak ya? Ya. Itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Terima kasih tadi Mbak Suro sudah berbagi ilmunya. Sekali lagi kita beda versi itu biasa. Jadi yang mau pakai monggo, yang tidak setuju monggo. Oke? Karena ini sudah gerimis dan saya harus pulang ke Bojonegoro nanti. Kalau nanti saya pulang ke Nganjuk dulu biasanya. Kalau kemalaman Gusman Bojonegoro tidak berani pulang karena lewat hutan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mbah Suro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.